Halo semua, selamat datang kembali di channel Stay Tune Millennial. Yang sebelumnya kan karena kit yang ini, jadi ngerakit yang ini kemarin ya. Nah, karena kendalanya itu yang chassisnya yang ini nih, karena dia agak agak juling ya, pengkor ya. Jadi pengen coba ada komen ya di episode sebelumnya, di video yang sebelumnya itu tentang regulasi balap. Nah, jadi katanya kalau pakai chassis yang karbon, sekalipun itu dari karbon yang Project B, katanya bisa gitu. Nah, yang ini kan kemarin udah rakit nih Agente. Ya, sekalipun Agentenya jadi agak cacat ya karena kena baut sama mur, ketimpa. Nah, sekalipun kemarin rakitnya seadanya ya, tapi karbon memang betul-betul karbon sih ya, kualitasnya beda jauh loh. Tuh, dia tetap stabil, nggak ada kayak gimana ya bilangnya ya. Kalau yang ini dia kayak, nah kelipat begitu tuh. Jadi antara roda yang kelihatan nggak ya teman-teman? Jadi kalau yang ABS ini, kalau pasang yang ini nih, pasang yang akar belakang ini, sering begitu tuh. Tuh, dia agak nungging jadinya. Jadi karena begitu, ya udah chassis yang ini kayaknya buat ngebagusin ini deh, karena kan ini masih chassis Auda ya. Chassis Auda ini kan nggak bisa pasang yang di tengah ini nih, jadi nggak ada side dampernya ya. Terus apalagi Victory Magnum ini kan kalau dari animenya dulu jagoan banget nih, karena dia pemeran utamanya, jadi nggak ada salahnya sih kayaknya dibagusin di chassis yang ini nih. Jadi chassis yang ini memang betul-betul untuk jadi pajangan lah, jadi betul-betul buat ngebagusin Victory Magnum ini nih. Nah, buat ngebagusin ini biar dia nggak pakai chassis Auda lagi, karena chassis Auda ini kan memang untuk yang hobi nge-speed ya. Kalau yang hobi speed memang cocok sih kalau yang pemula atau apa ya, karena Auda ini dari roda sampai ke yang lain-lain kan udah auto setting gitu ya. Motornya juga motornya juga nggak lambat-lambat banget ya. Ini lumayan kenceng juga ini. Jadi tinggal pakai baterai cas langsung jalan. Bawaan dari boxnya udah rakit jadi seperti ini ya. Ini ada rollernya, karena kemarin bautnya pada karat, jadi nah yang mirip-mirip begini nih ya. Jadi saya bongkar, saya bersihin, terus jadinya belum terpasang lagi karena kepikiran sekalian mau ngebagusin Victory Magnum ini. Ya udahlah, pakai chassis Super 2 yang ini nih. Jadi nanti untuk yang ini sekalian buat praktek setting RTR lah, sekalipun saya nggak ikut turun balap ya, tapi pengen juga sih praktek kayak ya nyobain lah setting balap itu, mulai dari chassisnya, mulai dari roller sampai ke bannya ya. Kan ini ban juga mesti setting ya biar nggak gimana bilangnya ya, biar stabil lah ya gitu. Terus ini juga kan harus setting ya gear, banyak sih yang bisa dipraktekin. Nah, jadi rencananya mau dipraktekin di Avante ini nih. Nanti Avante ini nih yang buat jadi bahan praktek.
buat bahan praktek untuk setting RTR side damper. Nah kalau yang ini sih udah fix buat pajangan aja ya, itu kayak nggak mungkin turun untuk ke track sih. Mungkin nanti ada kesempatan mau dicobain juga ya turun track jadinya kayak apa. Oh iya, sama yang ini kemarin kan kurang ya, kekurangan spacer roller. Nah ini udah saya dapetin spacer rollernya, jadi udah sesuai sama di boxnya. Kecuali yang ini nih, saya tetap sisain tanggung jadi kayak begini, karena lebih keren ya kalau begini ketimbang yang langsung satu batang penuh gitu pakai spacer. Kayak lebih enak dilihat aja sih yang kayak begini ya gitu. Nah jadi langsung aja untuk ngebagusin ini nih Victory Magnum pakai chassis yang udah separuh jadi. Nah ini kan kemarin ada bumper-bumper yang bisa itu tuh, apa sih namanya ya, pivot ya. Jadi ini saya cabut karena kalau pakai bumper itu yang di sininya sangkut, saya nggak bisa masuk ini bodinya, jadi dia sangkut di sini nih. Jadi kalau untuk pasang bumper untuk yang Victory Magnum ini kayaknya harus pakai bumper yang kosongan gitu. Jadi saya tadi kepikiran nih, dapet lah settingannya. Jadi mulai dari depan, nah saya pakai ini ya. Ini kalau teman-teman udah tahu ini kan paketan ya, paketan yang ini. Cuman kalau di belakang kayak sayang ya, karena di depan dia lebih keren. Nah ini bisa dapet nih. Nah itu lubangnya dapet tuh. Jadi tinggal kita pasang. Nah terus untuk yang underguardnya saya mau nyobain pakai ini nih. Ini kan biasanya dipasang di rem belakang ya, cuman karena chassis body yang ini, kalau untuk pasang pemberat yang ini nih, nah pemberat depan dia harus agak lebih mancung, kalau enggak mentok lagi di bodinya. Nah dia mentok nih kalau pakai lubang yang sebelah sini ya nih. Nah ini dia nyangkut di body lagi nih, jadi mau nggak mau harus lebih mancung, kira-kira begini. Nah caranya saya pakai ini, saya lapisin atasnya yang begini gitu. Nah ini bisa dapet nih settingannya. Nah untuk itunya langsung kita coba deh. Saya pasang dulu mulai dari yang bawah ya. Saya pasang dari yang bawah. Nah, biar mempersingkat waktu, saya skip ya. Saya pasang dulu yang ini. Nah ini udah terpasang ya teman-teman. Ini udah terpasang, jadi dia agak lebih ke depan kayak begini. Nah, terus yang ini kalau dipasang begini, nah masih dapat nih tuh, masih dapat ya. Nah untuk lebih kelihatan nantinya hasilnya kayak gimana, saya pasang dulu ya yang sebelah sini nih. Nah ini udah terpasang teman-teman, jadinya kayak begini. Kira-kira bentukannya kayak begini. Nah ini udah nggak nyangkut lagi harusnya ya, kalau dimasukin body. Nah tuh udah nggak nyangkut. Jadi kalau ini dimasukin pemberat juga udah aman sih. Tuh masih ada space ya. Nah masih ada rongga, masih ada jarak dari bodi ke pemberatnya, jadi nggak nyenggol, nggak bikin mampet juga. Nah sekarang saya kencangin dulu yang ini,
sekalian saya pasang roller nih. Sebentar ya teman-teman. Nah, ini udah terpasang. Jadi untuk rollernya saya pakai yang AO ya teman-teman, karena yang ini kan plastik nih, jadi nggak bisa langsung ditembus terus pakai mur baut. Jadi pakai tiang AO lebih gampang ya. Jadi saya pakai tiang AO aja. Terus sekarang tinggal pasang rollernya mulai dari mana ya. Nah, ini dia nih, ini spacer roller yang buat bearing, karena ini nih yang kemarin jadi kendala ya waktu pas ngerakit Agente, karena kurang itu jadi rollernya nggak muter teman-teman, nyangkut. Nah, ini sekarang udah kepasang, terus tinggal spacer roller lagi. Nah, karena ini tiang AO jadi masih ada sisa, jadi saya rencananya kalau nggak pakai spacer mungkin pakai ini aja kali ya, buat ngehias nih, sekalian buat pajangan. Nah, saya tambahin satu roller lagi nih. Nah, roller jamur, keren juga lah ya teman-teman. Nah, habis roller jamur ini baru di spacer. Kepanjangannya nggak cocok. Waduh, dia tenggelam. Nah, jadi udah pakai spacer, terus tinggal ditutup nih pakai stabilizer tube. Nah, jadinya begini. Ini bisa muter, ini juga bisa muter. Terus tinggal roller yang sebelah sini nih, sama juga pasangnya. Oke, spacernya udah, mana rollernya, ini dia. Sip, spacernya lagi, bushing, jamurnya, spacer lagi. Tuh, mana tubnya? Mana tubnya? Ini dia. Nah, yang depan udah jadi. Tuh, kira-kira tampilannya begini. Roller lancar. Ya, kiri kanan lancar, pemberat lancar. Terus tinggal belakang nih. Nah, karena yang belakang udah kepake, jadi saya pakai bumper ini aja nih. Nah, pakai bumper ini, pasang begini kali ya, apa pasang begini ya. Kayaknya gini deh. Nah, begini lebih bagus. Tinggal pasang. Terus ini kunci di baut nih. Nah, ini udah dibaut, yang ini juga udah, tinggal pasang roller. Nah, karena ini udah ada bentukannya,
tinggal dicolok. Nyangkut nggak ya? Nyangkut nggak ya? Enggak lah ya, harusnya enggak lah. Aduh, enggak muat. Oke, nah udah sesuai, kunci lagi nih. Nah, rollernya yang belakang udah terpasang. Sip. Tinggal spacer lagi nih. Spacer satu-satu ya. Terus seperti biasa, sebelum roller bearing pasti ada spacer roller bearingnya. Nah, baru kunci lagi nih. Kalau udah tinggal ditutup pakai bola aluminium. Dah. Yang ini juga sama nih, yang sebelah sini. Nah, udah terpasang. Jadi yang belakang udah beres. Tinggal yang tengah nih. Yang tengah ini juga ada kendalanya nih. Nah, karena yang tengah itu selalu keganjel sama bodi juga nih. Ini udah masuk. Ini saya kunci dulu. Oke, udah kunci. Nah, ini yang tengah nih. Mana ya? Nah, ini dia. Ini kalau saya pasang, nah kalau begini pemberatnya nggak dapet nih. Dapat nggak ya? Kalau saya pasang begini, bentar ya teman-teman. Mana ya? Dulu. Nah, kira-kira begini. Terus ini dudukan lubangnya. Nah, kalau begini dia bisa nih. Kalau begini dia bisa, berarti saya kuncinya. Nah, kunci begini berarti kunci begini nih, tuh dapat lubangnya. Pemberatnya juga nggak nyenggol bodi. Oke, langsung kerjain. Nah, ini udah terpasang teman-teman. Jadi untuk yang lubang berikutnya nih, nah ini masih dapat ya. Nah, di sini dia. Saya langsung pakai lubang panjang aja. Lubang panjang. Pakai baut panjang. Ini panjangnya sekitar 35 mm ya. Kalau yang ini 40, ini 40, 40, 40, 40. Nah, yang ini 35, nanti yang depannya 40 nih. Habis itu di rubber tubbing lagi ya, kayak yang sebelumnya. Jadi saya pasang dulu nih. Nah, akhirnya terpasang juga rubber tubbingnya satu. Ya, untuk pasang ini lumayan ya teman-teman. Lagi-lagi buat bikin pegel jempol. Emang luar biasa ini. Nah, terus berikutnya saya pakein ini selang satu lubang biar nggak terlalu deket. Jadi masih dapet dudukannya ya.
Aduh, ya dia terbang. Ini dipasang dulu. Nah, kayaknya habis Magnum ini saya jadi kepikiran si itu ya, Sonic Retsu. Kalau ada Go pasti ada Retsu kan. Jadi mungkin berikutnya saya juga mau nih ngedandanin si kitnya Retsu ya, Vanguard Sonic. Paling cuman Sonic aja sih, yang Vanguard Sonic aja paling. Kalau yang Sonic lain kayaknya enggak dulu deh. Saya cuman cocok, yang paling keinget itu Victory Magnum sama Vanguard Sonic ya. Kalau yang Saber terus Hurricane sama yang lain itu kayaknya saya udah nggak terlalu kena gitu ya modelnya ya. Cuman Vanguard Sonic sama Victory Magnum inilah yang betul-betul klasik banget ya. Nah ini akhirnya terpasang, udah lurus, cocok. Nah ini dia nih. Nah bentukan seperti yang kemarin-kemarin kan, tinggal yang sebelahnya lagi nih. Nah yang sebelahnya lagi dimulai dari baut 35 mili. Nah ini dia, colok dari sini. Oke. Nah ini dapet nih. Terus baut mur. Waduh, murnya berguguran. Oke. Terus di rubber lagi. Nah sebentar ya teman-teman, kita kebut. Nah udah terpasang, tinggal yang satunya lagi. Aduh senggol, bentar ya. Nah itu berarti selang satu lubang. Nah yang ini nih, yang ini nih. Nah ini dia, sip, tinggal dikunci. Duh. Tinggal kunci. Nah udah terkunci, kencengin. Udah sip. Terus mana pemberatnya ya. Nah ini dia. Balik ya, nggak ada beda. Terus pernya tinggal tutup lagi. Nah, sip, udah dapet kiri kanannya, tinggal dicoba nih muatnya ya. Harusnya sih udah nggak nyenggol ya.
Nah, pas pas banget ya, dia nyenggol dong, tapi sedikit, sedikit banget. Ya udahlah, anggap dia nggak nyenggol. Ini kunci, aduh, ekornya tutup. Nah, jadi teman-teman, jadilah ini Victory Magnum yang udah didandanin nih. Oh, masih ada yang kurang nih, masih ada lebih. Nah, kebetulan saya punya Aero lebih nih. Kalau dipakein Aero kira-kira gimana dia? Bagus nggak ya? Bagus nggak teman-teman? Apa pakein buntut aja kali ya? Keren juga sih ya. Nggak muat. Pemberat belakangnya. Aduh, berarti cuman pakai ini. Mesti lepas lagi dong. Ya ampun. Nah, ini pasang aja deh ya. Tanggung sih ya. Pasang juga bagus. Buat hiasan spacer Aero. Bola-bola. Ops. Spacer, ini spacer bukan ya teman-teman nih? Sebenarnya ini pakainya di mana sih? Saya juga baru pertama ini punya kit Aerox. Ini spacer bukan ya? Kok dia kayak longgar ya? Nah, ini gimana lurusinnya nih? Oh, bisa deh. Bisa deh. Nah, tinggal satu lagi. Tuh, kok mirip sama itu ya? Mirip sama roller loh. Apa pakai bushing ya? Lah, pakai bushing dia nggak muat. Ini perlu di bushing nggak ya teman-teman? Apa diketok masuk ya? Enggak kan ya? Kok dia pakai baut biasa dia longgar, pakai bushing dia nggak muat? Itu spacer bukan ya? Mana tutupnya ya? Satu lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. Oh, bisa deh pakai yang aluminium nih. Nah, tinggal pemberat belakang apa
pakai extension ya. Bisa deh. Berat belakang. Muat nggak ya? Kalau di sini masih ya begitu ya. Di sini kah? Nggak dapat. Nggak dapat. Berarti mesti extension nih. Cuman udah kepalang tanggung. Pemberat belakangnya skip dulu dah. Nah, ini dia Victory Magnum yang udah didandanin. Nah, kan keren juga ya. Keren juga ya teman-teman ya. Nah, nggak ada yang sangkut lagi, semua udah pas, posisinya udah cocok. Ini juga udah oke, tinggal pemberat belakang nih. Nanti saya extensionin aja lah. Tanggung juga ya. Kalau ini ditarik ke belakang, dapat nggak ya? Dapat nggak? Dapat enggak nih? Dapat enggak nih? Coba saya mundurin dulu ini ya, biar dapat nggak ya dudukan untuk pemberat belakang nih. Bentar ya teman-teman. Nah, setelah ditarik mundur, ternyata dapat nih dudukannya teman-teman. Nah, ini tinggal dipasang nih. Sebelum colok habis, langsung dikunci dulu biar nggak mentok nanti. Deh. Waduh. Nah, akhirnya beres teman-teman. Jadi dudukannya udah dapet. Ya, sekalipun pendek ya, tapi lumayan lah buat ngegenjot. Nah, yang penting ada daya pegasnya ya, lumayan lah buat damper. Masih keset rupanya teman-teman. Nah, ini biar nggak keset, nah ini udah nggak keset nih. Nah, jadi ketahan di bumper belakang sama aeronya, murnya ketahan di aero, dampernya ketahan di bumper tuh. Ya cukup lah. Nah, kira-kira begini hasil akhir dari rakitan chassisnya buat pajangan si Victory Magnum ini. Nah,
ini karena dimundurin jadi pasang kuncinya lebih gampang ya, tinggal tutup sayap, beres. Nah ini dia tampilan akhirnya nih, ini dia tampilan akhirnya dari Victory Magnum yang udah didandanin. Ya, kira-kira gimana teman-teman? Bagus juga ya, ini semuanya lancar ya, bearing. Cuman dampernya pendek, damper belakangnya pendek, terus tersembunyi, sama aeronya juga nggak kelihatan. Jadi kalau dari depan, dari atas juga nggak kelihatan ya, tapi kalau dari belakang kelihatan nih. Ya cukup lah ya kayak begitu. Terima kasih teman-teman semua yang udah nonton sampai habis. Sehat-sehat selalu teman-teman. Ya akhirnya selesai juga pajangan buat pemeran utama ini ya, Victory Magnum. Kayaknya kalau ada Victory Magnum harus ada Vanguard Sonic sih ya. Jadi nextnya mungkin saya bakalan kumpulin lagi Vanguard Sonicnya sampai jadi rakit dandan kayak begini nih. Yang penting enak buat pajangan, bukan buat settingan balap ya teman-teman, tapi buat pajang, enak buat dilihat. Nah ini yang rem belakang dijadiin depan, ternyata keren juga ya teman-teman ya. Gitu aja sih untuk yang rakitan hari ini. Nah karena Victory Magnumnya udah jadi, hasil akhirnya seperti ini teman-teman. Masih cukup enak dilihat ya, hasil akhirnya keren juga. Terima kasih buat semua yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, follow, subscribe, like, comment, share. Terima kasih semuanya teman-teman sekalian. Sehat-sehat selalu. Salam stay tune millennial. See you in the next video. Ciao.